إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
hingga yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya ingin berwasiat kepada para jamaah Jumat sekalian, utamanya pada diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah khutbah Jumat yang berjudul 3 akhlak paling utama. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi umatnya. Dalam segala lini kehidupan, beliau adalah sosok yang sangat layak dijadikan sebagai panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menampilkan akhlak yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah sosok manusia yang sabar ketika mendapati ujian dan cobaan. Sosok yang santun ketika berinteraksi dengan tetangga dan teman. Sosok yang hormat kepada yang lebih tua dan penyayang kepada yang lebih muda. Pernah hadirin, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada 3 akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan akhirat. Inilah yang pernah diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, suatu hari aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memegang tanganku seraya bersabda, "Wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat?" Ia tentu mau jawabku. Beliau bersabda, "Tasilu man qata'ak, wa tu'ti man haramak, wa ta'fu man zalamak." Artinya, kamu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Kamu memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu, dan kamu memaafkan orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 akhlak paling utama bagi penduduk dunia dan akhirat. Akhlak yang pertama adalah menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Indikator orang yang memutus hubungan persaudaraan adalah berpaling muka ketika bertemu, bermuka masam, tidak respon ketika disapa atau dihubungi, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga dan saudara yang sudah terjalin baik adalah
siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Quran surah Hud ayat 18. Oleh karena itu hadirin, kita harus meneladani ahlak Rasulullah SAW, yaitu dengan memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dapat melakukan 3 akhlak mulia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermartabat di tengah masyarakat dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر